Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di channel YouTube Ade Laila Adrial dalam pembahasan soal P3K tahun 2023. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu tentang kompetensi manajerial. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya, agar lebih mudah memahami materi-materi yang disediakan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, tentunya seperti biasa kita akan membahas soal bonus yang telah disediakan di akhir video. Nah, soal bonus yang telah disediakan di akhir video sebelumnya, yaitu karyawan baru itu ternyata kurang bersikap respek dan ramah kepada rekan kerja lainnya. Nah, ini ada sebuah pernyataan yang menanyakan tentang bagaimana pendapat kita tentang seorang karyawan yang tidak ramah kepada rekan kerja lainnya. Nah, apakah A, saya pun tidak perlu bersikap ramah kepadanya? Atau B, saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah? Atau C, semoga dia menyadari sendiri kekeliruannya. Ini adalah contoh yang pasrah ya. Atau D, hal ini menjadi tanggung jawab manajer SDM. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menjawab di kolom komentar. Dan sekarang kita akan bahas jawaban yang paling tepat, ya seperti jawaban teman-teman yang ada di kolom komentar, yaitu option B ya. Option B memperoleh nilai 4. Nah, saya ingatkan dengan baik agar dia bersikap ramah. Nah, tentunya option B ini yang paling positif ya. Karena ketika kita mempunyai rekan kerja yang tidak ramah, ya kita sebagai rekan kerjanya tentunya harus mengingatkan. Ya, ini contoh komunikasi yang paling tepat, yaitu saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah. Option D mendapat nilai 3, kemudian option C memperoleh nilai 2, dan option A memperoleh nilai 1. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui sikap ketika mendapatkan pelayanan yang kurang prima karena sikap karyawan yang tidak sopan. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan membahas dari kompetensi manajerial yang ada di indikator keempat, yaitu orientasi pada hasil. Nah, apa itu orientasi pada hasil? Orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, kemudian dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Nah, kata kunci dari orientasi pada hasil, nah bagaimana kita menjadi pribadi yang komitmen ya dalam menyelesaikan tugas, kemudian dapat diandalkan, tentunya bertanggung jawab, mampu secara sistematis ya, ini dapat mengidentifikasi resiko dan peluang. Nah, untuk keberhasilan organisasi. Nah, indikator dari orientasi pada hasil yaitunya yang pertama bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, kemudian berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencoba metode alternatif untuk meningkatkan kinerja, kemudian menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja, kemudian mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya, dan meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi. Nah, baik, kita lanjut kepada contoh soal yang pertama. Kesempurnaan diri merupakan hasil dari pencapaian yang bertahap. Nah, ini ada sebuah pernyataan ya. Dari pernyataan ini menggambarkan bahwa kesempurnaan diri merupakan hasil dari pencapaian yang bertahap. Nah, bagaimana pendapat kita? Bagaimana tanggapan kita dari pernyataan ini? Apakah A, manusia memang tidak sempurna? Atau B,
usaha keras untuk mendapatkan kesempurnaan perlu diuji. Atau C, orang yang bijaksana bisa menyadari kekurangan orang lain. Atau D, agar menjadi bijaksana, seseorang perlu memahami kekurangan dan kelebihan. Nah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, jawaban yang paling tepat ada di option A ya. Manusia memang tidak sempurna. Nah, kita sebagai manusia harus menyadari bahwa manusia itu tidaklah sempurna. Ya, karena ini adalah contoh kesadaran seseorang untuk mengenali kapasitas dirinya sehingga mengupayakan hasil pencapaian secara bertahap. Kemudian option D memperoleh nilai 3 dan nilai 2 ada di option B, sedangkan nilai 1 ada di option C. Nah, soal ini ada soal yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi seseorang untuk menunjukkan upaya dalam memberikan pencapaian berupa hasil yang bertahap. Nah, kita lanjut soal selanjutnya. Dalam kondisi yang sulit, memecahkan masalah selangkah demi selangkah adalah hal yang terbaik. Nah, ini ada sebuah pernyataan ya. Dalam kondisi yang sulit, memecahkan masalah selangkah demi selangkah adalah hal yang terbaik. Nah, bagaimana tanggapan kita? Apakah A, memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama? Ya, atau B, menuruti urutan dalam metode pemecahan masalah memang sangat rumit. Atau C, dalam pemecahan masalah dituntut suatu metode yang logis. Atau D, ada metode walaupun selangkah demi selangkah namun bisa dipakai sebagai patokan. Nah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, jawaban yang paling tepat itu ada di option C. Dalam pemecahan masalah dituntut suatu metode yang logis. Nah, tentu ini ya yang paling tepat, karena kita dalam memecahkan masalah tentu harus dengan sikap yang selektif ya, sehingga kita dapat bersikap objektif yang mementingkan isi dari informasi bukan dari sosok yang menyampaikan. Kemudian nilai 3 ada di option D, nilai 2 ada di option B, nilai 1 atau yang paling terendah ada di option A. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam mengerjakan tugas. Nah, kita lanjut soal selanjutnya. Dalam mengevaluasi informasi, bagi saya sumber lebih penting daripada isinya. Nah, ini ada sebuah pernyataan. Nah, bagaimana kita dalam menerima informasi? Apakah kita lebih melihat kepada sumber daripada isinya? Ya, bagaimana tanggapan kita? Apakah A, agar bisa terlihat perkembangannya, semua pekerjaan perlu dievaluasi? Atau B, isi dari informasi merupakan pesan penting yang dapat dipakai sebagai acuan? Atau C, informasi yang tidak akurat sering menyesatkan? Atau D, orang tidak boleh menerima informasi sebelum diketahui kejelasannya? Nah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, jawaban yang paling tepat tentunya ada di option D ya teman-teman. Orang tidak boleh menerima informasi sebelum diketahui kejelasannya. Nah, ini merupakan sikap yang teliti dan selektif dalam menetapkan dan mencari sumber informasi yang akurat sehingga tidak mudah dipercaya. Nah, kemudian nilai 3 ada di option B, nilai 2 ada di option A, dan nilai 1 ada di option C. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui upaya dalam mencari dan mengevaluasi sumber informasi serta isi yang disampaikannya. Baik, contoh soal selanjutnya. Intuisi bisa berperan sangat besar dalam memecahkan masalah. Saya berpegang pada intuisi tentang tepat atau tidak tepat, bukan benar atau salah. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman tentang pernyataan ini? Nah, intuisi bisa berperan sangat besar dalam pemecahan masalah. Nah, bagaimana tanggapan kita? Apakah A, agar supaya hasilnya baik, pemecahan masalah harus berdasarkan pemikiran yang jernih?
Atau B, pemecahan masalah tidak perlu dilakukan pada saat marah. Atau C, terkadang individu dalam pemecahan masalah mengikuti perasaan hati. Atau D, dalam memecahkan masalah perlu pertimbangan yang cermat. Nah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, jawaban yang paling tepat ada di option A ya. Agar supaya hasilnya baik, pemecahan masalah harus berdasarkan pada pemikiran yang jernih. Nah, ini menunjukkan sikap. Nah, bagaimana kita berupaya untuk menggunakan metode terbaik dalam memecahkan masalah karena mengutamakan pemikiran yang jernih. Kemudian B memperoleh nilai 3, D memperoleh nilai 2, sedangkan C memperoleh nilai 1. Soal ini bertujuan untuk mencari dan mengidentifikasi dalam upaya pemecahan masalah menggunakan intuisi. Soal selanjutnya, setiap orang memiliki bakat dan potensi. Jika orang lain bisa dan sanggup melakukan tugas dengan baik, maka saya juga bisa melakukannya. Nah, bagaimana tanggapan kita terhadap pernyataan ini? Apakah A, mempunyai keyakinan yang positif adalah awal yang sukses? Atau B, keyakinan yang positif merupakan awal yang baik dari suatu tahapan pelaksanaan tugas? Atau C, prestasi yang dihasilkan orang lain secara tidak langsung dapat juga membentuk keyakinan diri? Atau D, siap bersaing dengan orang lain sejalan dengan keyakinan atas potensi dirinya? Nah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, baik, jawaban yang paling tepat ada di option A ya. Mempunyai keyakinan yang positif adalah awal dari kesuksesan. Nah, ini menunjukkan sikap yang percaya diri untuk mampu meningkatkan hasil kerja dengan bakat dan potensi yang dimiliki untuk memberikan hasil kerja yang terbaik. Nah, option D memperoleh nilai 3, kemudian option B memperoleh nilai 2, sedangkan option C memperoleh nilai 1. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam menunjukkan kinerja yang baik dengan mengembangkan bakat dan potensi dalam diri. Nah, lanjut soal selanjutnya. Saya mengikuti berbagai kursus selain sekolah formal agar saya bisa tampil percaya diri di hadapan orang lain. Nah, ini ada sebuah pernyataan dan bagaimana tanggapan kita? Apakah A, perasaan rendah diri tidak selalu negatif? Atau B, setiap orang pasti mempunyai perasaan positif atau negatif pada saat berhadapan dengan orang lain? Atau C, perasaan rendah diri terhadap orang lain kadang diperlukan untuk membangun kepercayaan diri? Atau D, perasaan rendah diri muncul pada suatu kesempatan tidak perlu dirisaukan? Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, jawaban yang paling tepat ada di option A ya. Perasaan rendah diri terkadang tidak selalu negatif. Nah, kenapa? Karena perasaan rendah diri ini adalah sikap yang merasa tidak puas dalam diri sehingga memiliki keinginan untuk selalu belajar untuk meningkatkan diri sehingga dapat meningkatkan kompetensi diri. Nah, makanya ini adalah option yang paling tinggi nilainya. Nah, option D memperoleh nilai 3, option B memperoleh nilai 2, sedangkan option C memperoleh nilai 1. Soal ini adalah soal yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dengan aktif untuk mengikuti kegiatan sebagai usaha mengembangkan kapasitas diri dan mampu menunjukkan performa yang baik dalam bekerja. Nah, terakhir, seperti biasa di akhir video, saya akan menyajikan soal bonus untuk teman-teman jawab di kolom komentar dan akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, soal bonus kali ini, jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, saya akan A, mengalahkan pesaing dengan meningkatkan diri. B, ikut hanya kalau ada kemungkinan menang. C,
berusaha keras mengalahkan pesaing dengan mencari kelemahan mereka. D. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Nah, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah membahas lanjutan dari pembahasan kompetensi manajerial. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa diaktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.